Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di program Motivasi Pagi saat ini. Mari sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja hari ini, kita meluangkan waktu, meluangkan pikiran kita sejenak untuk mendengarkan pesan Tuhan. Pesan Tuhan saat ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan hidup seorang Raja Yehuda, yaitu Raja Yotam. Raja Yotam hebat, dia sukses dalam berbagai hal. Dia mampu membawa Yehuda mengalami pembaharuan yang signifikan, baik dalam kehidupan rohani maupun dalam membangun bangsanya. Ekonomi rakyat baik, militernya kuat, pemerintahannya solid dan terarah. Kota dan negerinya menjadi maju. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Raja Yotam. Banyak keberhasilan yang diraihnya, termasuk dalam peperangan dia selalu menang. Hampir tidak ada yang gagal dalam semua misinya. Apakah karena bangsa-bangsa di sekitar Yehuda itu lemah? Jawabannya tentu tidak. Bani Amon dan jumlah bangsa-bangsa yang diperangi maupun yang memerangi Yehuda punya pertahanan yang luar biasa, punya kekuatan militer yang luar biasa. Tetapi kekuatan mereka tak mampu mengalahkan ataupun menandingi kekuatan Raja Yotam dan bangsa Yehuda. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi rahasia kesuksesan Raja Yotam sehingga dia luar biasa diberkatin Tuhan? Rahasianya yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata mengarahkan itu berasal dari kata dasar arah, yang artinya jurusan atau tujuan. Mengarahkan hidupnya berarti menghadapkan hidupnya kepada Allah. Raja Yotam mengarahkan hidupnya kepada Allah. Itu berarti seluruh hidup Yotam diarahkan, dihadapkan hanya kepada Allah. Dengan kata lain, Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Semua yang Allah perintahkan dilakukan dengan sepenuh hati oleh Raja Yotam. Dampak dari semua yang dilakukan Yotam, Allah membuat kerajaannya menjadi besar dan kuat. Bani Amon ditaklukkan dan tunduk kepada Yotam dan membayar upeti kepadanya. Allah juga akan menyertai setiap Bapak, Ibu, dan saya yang mengarahkan hidupnya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saya ketika mampu mengarahkan hidupnya, totalitas hidupnya hanya untuk melakukan perintah-perintah Allah dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa, maka Allah akan memberkati kita. Tuhan akan membuat kita berhasil dalam berbagai hal. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi musuh-musuh kita, di dalam tanda kutip, Allah akan membuatnya kita menjadi menang. Allah akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat di tengah kondisi situasi apapun, kalau kita mau mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah. Ini rahasianya Yotam diberkatin Tuhan luar biasa. Dia sukses dalam berbagai bidang. Maka kalau Bapak, Ibu, dan saya mau diberkati Tuhan dalam segala hal, mari
kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah. Jangan fokus pada dunia dan isinya. Jangankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita hanya dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang fana. Tetapi jika engkau mampu mengarahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Ini pesan Tuhan yang pertama kepada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini, yang menjadi rahasia kesuksesan Yotam adalah karena ia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Yotam kuat karena Tuhannya kuat. Bahkan jauh lebih kuat dari siapapun, termasuk Bani Amon dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dengan perlengkapan militer yang paling lengkap sekalipun, kekuatan Allah melampaui segala kekuatan yang ada di alam semesta ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dan kekuatan Allah itulah yang menjadi kunci kemenangan Yotam di dalam setiap aspek hidupnya. Allah selalu membela mereka. Dia menjaga dan menjadi pahlawan bagi Yehuda, sehingga bangsa itu menjadi kuat dan tidak terkalahkan oleh bangsa manapun. Justru merekalah yang mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat, karena kuat tangan Tuhan. Itulah kunci rahasia kekuatan Yotam dan bangsa Yehuda, yaitu Tuhan Allah. Yotam kuat karena Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan membela dia. Bahkan Tuhanlah yang menjadi pahlawan perang, mengganti para prajurit Israel. Sungguh tak ada yang sanggup melawan Yotam, karena kekuatan Tuhan menyertai dan melindungi serta membuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari kisah Yotam ini. Kalau engkau mau menang dalam kehidupanmu, kalau engkau mau mengalami sukses, keberhasilan dalam seluruh aspek hidupmu, belajar dari Yotam. Mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kekuatan kita itu lemah, karena kekuatan manusia itu terbatas, tetapi kekuatan Tuhan itu maha dahsyat dan tidak terbatas. Maka firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi andalanmu di dalam kehidupan ini? Apa yang menjadi peganganmu, pengharapanmu ketika engkau mengalami situasi-situasi yang sulit? Mari kita beralih mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sanggup kita andalkan dalam situasi apapun. Yotam menjadi kuat karena Tuhan. Yotam menjadi berhasil karena Tuhan. Yotam menjadi sukses dan diberkati karena Tuhan. Oleh sebab itu, jika engkau mau sukses, jika engkau mau diberkatin Tuhan, andalkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, jika kita ingin kuat, jika kita ingin disayangi Tuhan, jika kita ingin sukses dalam segala hal, maka pesan Tuhan, bertobatlah dan hiduplah di dalam pertobatan itu. Mari kita lakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa, mari kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Allah dan mengandalkan Dia setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat program motivasi pagi ini kembali kita diingatkan siapa yang menjadi kekuatan kita, yaitu Tuhan. Mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita masuki hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik pada hari ini semaksimal mungkin, karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita, karena Tuhan menolong, memberkati kita sepanjang hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka hari ini yakinlah Tuhan akan membuat engkau berhasil. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.